adik-adik yang nantinya masuk kelas muda juga jangan lupa join PMR. Jadi mengambil sponsor atau promosi. Jangan memburu-buru waktu, kayak nikmati aja prosesnya, karena siapa tahu momen itu tuh di kemudian hari kalian bakalan kambuh itu. Jangan pernah dengerin apa kata orang lain. Kalian itu nggak butuh validasi dari orang lain. Aduh, hidup kalian itu buat hidup kalian, bukan buat ngurusin orang lain. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang kalian raih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Salam Temu Army. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Balik lagi di segmen Podcast Temu Army. Sebelumnya kenalin nih, aku Naila Putri Salsabila dan partner aku Desina Ulum Maharani, kita dari Temu Army 37. siapa nih yang masih bingung buat join organisasi ataupun ekskul Ismada? Atau masih kepo tentang Temu Army itu apa sih? Nah, kebetulan nih pas banget kalian nemu video yang super pas. Karena di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super spesial dari kakak-kakak Temu Army 35 dan Temu Army 36. Yang akan membagikan pengalaman-pengalaman mereka selama berorganisasi di Temu Army yang pastinya bakalan menarik banget nih. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak Temu Army yang ada di sini. Yuk, halo kakak-kakak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebenarnya boleh kenalin dulu nggak sih biar teman-teman yang lagi nonton bisa lebih kenal sama kakak-kakak yang di sini. Boleh dimulai dari kakak sebelah, kakak cantik sebelahnya Desrina kali ya. Perkenalkan, saya Alifah Nuhasa Sabila dari TA 36. Di sini saya menjabat sebagai ketua umum. Halo Kak Nuha. Halo Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wit Mega Utami. Aku dari TA Angkatan 35. Dulu pernah menjabat sebagai divisi 1 Diklat. Halo Kak Mega. Hai semuanya, kenalin aku Retno Purwati. Aku dari Angkatan TA 35. Dulu aku menjabat jadi bendahara 1. Halo Kak Retno. Wah, kita teman-teman sekalian udah pada kenal kan nih ya sama kakak-kakak yang ada di sini. Jadi mungkin bisa langsung aja kali ya dari Kak Nuha sendiri. Sebelumnya alasan Kak Nuha dari awal tertarik untuk bergabung di PMR itu apa sih Kak? Kalau dari saya, alasan mengikuti PMR sendiri, saya tertarik dengan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi menurut saya, kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan itu asyik dan juga tuh menarik perhatian saya, dan juga dengan adanya menarik perhatian saya di situ, jadi saya semakin semangat untuk mengikuti dan juga akan maksimal nanti. Kalau dari kami sendiri, Kalau dari saya sendiri, karena waktu dulu tuh waktu SMA saya bingung nih mau milih ekskul atau organisasi apa. Nah, jadi karena nggak tahu nih mau apa, akhirnya saya itu melihat dulu tuh SMP kan ikut PMR nih. Jadi waktu SMA saya ikut PMR lagi lah karena punya gambaran di SMP gitu. Jadi yaudah, itu alasan kuat sih ikut PMR itu aja. kalau dari Kak Retno, Kalau dari aku sendiri kan jauh beda sama Mika sama Kak, karena tertarik PMR. Terus dulu juga pas SMP pernah ikut PMR juga, jadi ngelanjutin. Terus dulu kan MPLS-nya online, jadi kayak bingung mau kemana karena kebanyakan, jadi yaudah PMR aja, jadi banyak Ya. menurut Kak dari kami sendiri, apakah setelah punya tugas kakak masih terhubung gak sih atau mengikuti organisasi ataupun komunitas yang berkaitan dengan relawan seperti Temu Army ya sih Kak? Kalau dari aku sendiri, kayaknya nggak bakalan lanjutin tentang kesehatan gitu. Cuma aku bakalan tetap ngikutin perkembangan Temu Army dari sosial media, dari mungkin di WhatsApp gitu kan ada grup, jadi bisa bertukar informasi perkembangan TA lagi ngapain atau mungkin butuh bantuan, jadi kayak bisa ikut lihat. Ya. Aku Jadi juga tetap menjaga hubungan Iya. komunikasi WhatsApp. iya. Kalau kami Kak? Kurang lebih sama juga kayaknya. Oke, baik. Kemudian selama kakak mengikuti di Temu Army nih, organisasi Temu Army,
pengaruh atau yang diberikan Tung Arni yang kakak rasakan di kehidupan kakak itu gimana? Dari aku sendiri Ya, kalau dari aku sendiri ya, PMR itu mengubah cara aku bersosialisasi sama teman-teman gitu. Jadi karena di PMR itu kan ketemu sama banyak orang, bukan cuma di satu organisasi doang gitu, tapi ketemu sama organisasi yang lain, teman-teman yang lain gitu. Jadi PMR itu sebagai wadah aku buat bersosialisasi gitu. wow. Iya. Ya. Kalau dari saya sendiri itu dari kegiatan PMR yang selama ini saya rasakan itu tentunya mengajarkan buat disiplin. Jadi untuk kegiatan yang satu itu saya merasa untuk tidak menunda, terus juga buat terus melaksanakan itu dengan maksimal tanpa adanya kayak rasa malas gitu dalam menjalannya. Karena kegiatan PMR itu kan pastinya banyak banget. Iya. Itu kalau misalnya nggak dikerjain satu bakal terus bertumpuk-tumpuk. Dari aku sendiri itu dari kerjasama antar anggotanya, jadi kayak sebutin gimana caranya memposisikan diri sebagai anggota tim, sebagai contoh atau sebagai pembawa tugas gitu. Dan disiplin juga karena tadi mengemban tugasnya biar gak kayak mengulur-ulur waktu gitu. Terus saya sendiri kan bendahara, jadi saya di situ tuh belajar mengelola keuangan yang itu tuh skalanya organisasi besar gitu, bukan cuma pribadi. Ya, berarti ada kerjasama, sosialisasi, kemudian disiplin. Wow. Keren banget. Ya betul. Selanjutnya dari pendengar kakak nih, menurut kakak apa sih proyek atau kegiatan yang paling sukses dari PMR Selama ini. ya selama kakak memimpinnya? Kalau dari menurut saya ya, program dari TA 35 waktu kita masih menjabat, program paling sukses itu semuanya sukses, alhamdulillah, terlaksana dengan baik. Tapi kalau menurut saya yang paling sukses itu Jumbara. Ada. Karena apa ya, Jumbara itu kan butuh persiapan yang banyak. Betul. Terus juga apa ya, mempersiapkan dari segi anak-anak juga, terus dari apa sih sarana prasarananya kayak gitu. Terus dan kalau kita menang itu kita dapat nama gitu loh, kita dapat piala, kita bisa branding image gitu sama pemain-pemain yang lain. Iya. Menurut saya program super sukses. Ya, kalau dari saya sama juga tentunya Jumbara, karena kalau dengan Jumbara ini tuh kita jadi apa ya namanya, benar dari punya nama, terus juga tentunya menjadi daya tarik minat untuk adik-adik yang nantinya masuk PMR untuk masuk PMR sendiri. Jadi kayak mereka yang dari maginya sudah berprestasi di SMA-nya, mereka ingin menambah prestasi ataupun Dilanjutkan. ya betul, ataupun mereka yang belum pernah masuk juga ingin merasakan masuk Jumbara yang kayak intinya menambah prestasi untuk di jenjang selanjutnya kan juga bisa lewat Jumbara. Betul. Kalau pengalaman yang sekiranya paling berkesan Kak, yang membuat kakak-kakak sekalian itu bangga, kayak wah nggak nyesel nih dari awal aku milih PMR, itu apa aja Kak? Kalau dari aku sendiri itu saat berkumpul sama anggota tim itu kalau lagi rapat atau lagi bahas sesuatu, di situ tuh keakrabannya itu benar-benar kelihatan banget gitu, kekeluargaannya. Terus di situ juga melatih kita buat saling berpendapat, saling mengutarakan isi pikiran. Itu sih paling berkesan karena lebih dekat sama anggota tim. Sama juga kayak Reno, kalau saya tuh suka banget waktu kumpul sama tamu Arbi karena rasa keluargaannya itu rangkap banget gitu loh. Jadi kalau misal kumpul itu jadi seneng kayak gitu. Terus setiap momen yang kita lewat itu selalu aku kenang sampai sekarang kayak gitu. Jadi itu yang bikin kangen sih, kumpul sama teman-teman. Kalau dari saya sendiri juga belum selesai rasanya ini jadi
anggota, tapi pengalaman itu udah banyak. Jadi dari saya panitia pertukaran itu tentu saja banyak banget koordinasi karena banyak teman, dan juga kalau misalnya dulu juga sama organisasi lain. Jadi saya juga punya cerita dari karena sendiri buat diceritain ke teman-teman organisasi lain. Selanjutnya nih Kak, pasti saat menjawab itu banyak sekali tantangan ya Kak. Apa aja sih tantangan yang Kakak hadapi pada saat menjawab itu, dan gimana sih cara Kakak buat mengatasi tantangan tersebut? Kalau dari saya, tantangan itu kalau sebagai ketua umum nih, tantangannya itu pasti ada, kayak misalnya dari beberapa anggota gitu yang misalnya kurang dapat maksimal dalam masalah tugasnya, itu juga tentunya susah ya. Jadi mengkoordinasi semua anggota PMR yang banyak banget jumlahnya juga buat kayak pastiin dari anggota sama adik kelasnya juga tentunya nggak hal yang mudah, tapi kalau misalnya dikerjakan dengan maksimal pasti bakal bisa. Jadi yang penting kerjanya maksimal gitu ya, usahakan. Dari setiap anggotanya harus bekerja dengan maksimal, pasti nanti kegiatan juga bakal kerja dengan maksimal. Betul. Kalau dari saya, tantangan waktu berorganisasi itu miskomunikasi. Ya, jadi komunikasi itu kan penting ya. Dan kalau nggak ada komunikasi sedikit pun itu bisa merusak suatu tatanan gitu kan. Jadi miskomunikasi itu sangat mengganggu jalannya program kerja gitu. Dan cara mengatasinya itu bisa setiap melakukan kerja ataupun apa itu progresnya selalu dilaporkan gitu. Jadi biar nggak ada miskomunikasi gitu. Jadi semuanya setiap pekerjaan yang dilakukan itu kelihatan gitu udah sampai mana gitu. Jadi laporannya iya betul. Kalau dari aku sendiri tantangannya itu kalau dari bendaharanya sendiri gitu ya. Kalau ada suatu program terus butuh keuangan banyak, butuh uang banyak, terus dari sekolah itu kurang mencukupi, itu tuh harus benar-benar dari awal tuh disiapin dulu, jangan sampai pas hampir mau ada proyeknya itu baru mikirin gimana caranya dapat segitu uangnya gitu. Berarti harus disiapin dari awal banget. Iya, Persiapan langsungnya. terus jangan sampai ada kesalahpahaman dari perhitungan itu. Teliti gitu ya. Kemudian kakak-kakak sendiri ini punya strategi khusus gak sih Kak buat misalnya ini menghadapi anggota yang kurang aktif atau buat meningkatkan motivasi anggota buat aktif BPM itu ada nggak? Saya sendiri itu tentunya dengan metode yang pelan-pelan ya, karena untuk anak bisa semangat itu pasti karena dirangkul bisa oleh teman-temannya atau nggak dengan kakak kelasnya. Jadi untuk mereka yang misalnya merasa udah nggak semangat, nah itu tuh teman-temannya harusnya bisa semangat sama aku. Terus kalau misalnya mereka bisa menangani sendiri, nanti mereka tuh bakal rangkul, diajak ngobrol, terus coba dibantu mengerjakan tugasnya. Mungkin mereka tuh merasa kesulitan, jadinya mereka nggak semangat. Nah jadi itu mereka bakal bantuin anak-anak tersebut. Kalau misalnya memang anak tersebut sudah dibantu tapi masih belum bisa semangat juga, mungkin bakal dibantu sama kakak-kakaknya. Nanti kita bakal ngobrol ataupun nanti kita yang bantu sendiri gimana biar anak tersebut tuh tugasnya mungkin bisa dijadikan yang lebih mudah dulu di sementara waktu biar semangat lagi. Saling membantu dan rangkul gitu berarti. Udah disampaikan semua soalnya. Ya berarti ya kurang lebih sama gitu ya, Iya, saling merangkul, komunikasi, Betul. bekerja sama. Deketin diri gitu. Iya. Walaupun bukan di PPR kan bisa sebagai teman sepadan gitu. Iya, betul. Pokoknya apa kalah Selanjutnya nih, kan kakak udah ngikutin kerja juara itu yang paling sukses Kak. Alasan sukses itu dari pandangan kakaknya aja nih. Ini kan secara umum nih, kalau dari pandangan kakaknya itu kenapa sih bisa sukses enggak?
sukses karena kerjasama. iya kerjasama. Terus apa ya, Jumbara itu kan program yang besar. Nah program yang besar kan butuh effort yang besar juga kan. Iya, Betul. Jadi itu yang bikin istimewa aja sih, jadi sukses gitu. Kerja keras gitu ya, persiapan matang. Iya, effort. Ya tadi kan kadang-kadang Kalau dari aku sendiri di situ tuh suksesnya itu karena bisa menjaga nama baik PMR di mata PMR yang lain gitu. Terus karena sukses, di balik suksesnya itu ada anak-anak yang udah menyempatkan waktu buat belajar materi-materi untuk mempersiapkan jumbara tersebut, dan ada anak-anak yang membantu persiapan keperluan di jumbaranya tersebut gitu. Menurut aku gitu. Kalau dari saya juga sama, dari setiap prosesnya itu yang dari awal mereka harus seleksi, harus itu latihan yang memperbaiki tim benar untuk juaranya sampai prestasinya itu kan saya jadi penelitiannya, jadi benar-benar terasa banget kerja kerasnya prosesnya sampai ke juaranya itu yang di sana. berarti kembali lagi ya Kak, kerjasama, kemauan dari diri masing-masing anggota, kesadaran gitu ya Kak. Ya betul setuju. Kalau dari kakaknya ada nggak sih sekiranya apa yang perlu dievaluasi dari Temu Army, sekiranya yang perlu diperbaiki itu apa? Wah, Kalau dari saya sebenarnya dari Temu Army sendiri itu sudah bagus, jadi setiap setiap angkatan itu terdapat peningkatan. Dengan adanya peningkatan kan pasti tentunya karena Temu Army sendiri itu sudah jadi lebih bagus lagi, kayak prestasinya pasti lebih banyak ataupun kegiatannya juga pasti lebih seru, jadi itu banyak yang terjadi. Mungkin kalau untuk peningkatannya itu untuk selanjutnya itu mungkin anak-anaknya bisa lebih semangat terus habis itu untuk menjalani kegiatannya itu untuk anak-anak semuanya bisa lebih bisa semuanya tuh ikut kegiatannya gitu, berpartisipasi aktif. Jadi nantinya kalau misalnya kalian akan bergantian dengan saya itu jadi bisa lebih maksimal untuk membimbing adik-adiknya. Kalau menurut saya ya, Temu Army itu udah bagus-bagus, udah alhamdulillah. Mungkin perlu yang ditingkatkan itu inovasi ya, karena dari inovasi dari dalam sendiri bisa menarik minat banyak orang kan gitu. Jadi menurutku banyak-banyakin sumber daya manusia yang inovasi gitu, inovasi kreatif, ya betul sekali. Ya tambahan dari aku cuma dari segi anggotanya aja dikompakin lagi gitu. Udah sih, udah disampaikan semua. ya betul. Ada nggak sih Kak harapan gitu buat masa depan dan intinya anggota yang akan bergabung di Temu Army sendiri? Harapan ke ini yang belum bergabung, harapan Depannya buat Depannya Semoga Temu Army itu bisa lebih maju lagi, terus jaga nama baik Temu Army, bahkan bisa dikembangin lagi di kancah yang lebih bisa berluasan lagi, tambahin prestasi Temu Army. ya gitu sih, ya jaga nama baik dari PMR ya Asmara juga gitu. Terus pokoknya tingkatkan prestasinya juga. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang kalian raih hari ini, karena masih banyak banget prestasi yang harus diraih. Di atas langit itu masih ada lagi. Aduh, jangan. Semangat. Harapan dari saya juga sama seperti Kak dan Kak Retno. Mungkin ada tambahan itu harus lebih aktif lagi dalam membawa nama PMR di segala kegiatan, misalnya di dalam ataupun di luar seperti Jumbara ataupun fokus dan lain-lain gitu. Ada pesan khusus tambahan buat para pendengar yang
menjadi anggota PMR atau yang mau menjadi anggota PMR dengan pesan khusus. Pesan khusus Januari 36 dan Januari 35. Ini pesan yang berkaitan dengan Pak Man nih? Bebas kalau bebas. tentang Bebas aja. pelajaran, tentang jurusan apa. Ya udah, ini. Pokoknya setiap langkah yang kalian ambil itu jangan pernah dengerin apa kata orang lain. Kalian tuh nggak butuh validasi dari orang lain. Hidup kalian itu buat hidup kalian, bukan buat ngurusin orang lain. Gitu. Jadi fokus sama diri sendiri. Ya, Keren banget. Pak, kalau lagi ngelakuin sesuatu itu ditanggung jawabin, dimaksimalin, terus jangan memburu-buru waktu, kayak nikmati aja prosesnya. Karena siapa tahu momen itu tuh di kemudian hari kalian bakalan kangen, kalian bakalan pengen ngerasain lagi gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau dari saya adik-adik itu ya pastinya tetap semangat dan juga terus tingkatin tingkat semangatnya itu, karena kalau misalnya kalau semangat jadinya kegiatannya mungkin bisa kurang maksimal. Terus juga untuk adik-adik yang nantinya masuk kelas muda juga jangan lupa join PMR. jadi mengandung sponsor, ada promosi. Jadi karena dari PMR sendiri pasti juga bakal kayak komite sendiri itu bakal ingatin prestasi kalian juga kayak betul. dari karetnya itu tadi intinya itu akan menambah pengalaman juga tentang sosialisasi lah. Betul. Jadi ini tadi kerja keras, tanggung jawab, Gak usah dengerin gak usah dengerin orang lain, ya enjoy prosesnya. Yes. Ya betul banget, setuju banget ya sih Nel. Setuju Setuju banget. Gila. Ya, tapi teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung acara. Jadi kita udah di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan buat adik-adik yang mau join Teng Army nih, jangan lupa pantengin terus ya IG-nya Teng Army, dan semoga podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya pastinya. Ya, betul banget. Dan juga terima kasih untuk Hanta, Tamega, Karetno, kakak-kakak hebat kita yang sudah berkenan buat hadir dan menyampaikan, membagikan pengalamannya dalam kota kali ini. Sampai jumpa di segmen foto selanjutnya. Salam kemanusiaan, siamo tutti fratelli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.